Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1128. Dalam preview dikatakan bahwa terjadi masalah di antara para kru bajak laut topi jerami yang sedang terpisah. Seperti yang kita tahu, sekarang ini bajak laut topi jerami memang sedang terpisah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang telah berada di Elbaf secara misterius, dan ada pula kelompok yang masih di kapal bajak laut Jane Warrior. Kelompok yang sudah di Elbaf terdiri dari Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami, seperti yang terlihat pada chapter 1127 yang lalu. Sedangkan kelompok yang masih bersama bajak laut Jane Warrior terdiri dari Robin, Jinbei, Brook, dan Franky, seperti yang terlihat pada chapter 1126. Selain mereka bersembilan yang terbagi menjadi dua kelompok itu, ada pula Chopper yang masih misterius, karena baik dalam chapter 1126 maupun 1127, dia belum diperlihatkan lagi. Dalam chapter ini terungkap bahwa Chopper juga sudah berada di Elbaf, tapi dia berbeda lokasi dengan Luffy dan kawan-kawan. Berhubung dalam preview dikatakan ada masalah di antara kru yang terpecah itu, maka cerita dalam chapter terbaru ini pun memperlihatkan kedua kelompok bajak laut topi jerami tersebut menghadapi konflik yang semakin menantang. Bahkan masalah yang timbul membuat orang-orang dalam dua kelompok itu terpisah menjadi sendiri-sendiri, sehingga mereka semua harus berpetualang masing-masing di Pulau Elbaf dan berusaha agar semuanya bisa berkumpul kembali. Untuk kelompok Robin, masalah terjadi ketika mereka memutuskan untuk memasuki Elbaf. Di sana, Robin dan kawan-kawan diserang oleh banyak raksasa, termasuk oleh musuh-musuh dari Dory dan Brogy. Belum diketahui apakah para raksasa itu menyerang atas inisiatif mereka sendiri atau karena disuruh oleh seseorang. Pertempuran yang terjadi pun sangat besar, sehingga mengakibatkan Robin, Jinbei, Brook, dan Franky terpisah satu sama lain. Sedangkan untuk kelompok Luffy, ada pula masalah tersendiri di kelompok mereka. Seperti yang kita tahu, mereka menimbulkan kekacauan dengan mengalahkan beberapa hewan besar dan mengakibatkan kebakaran di hutan. Kekacauan yang ditimbulkan di sana pun menjadi semakin parah karena ada semakin banyak monster yang menghalangi. Maka dari itu, pihak Elbaf memberi perintah kepada seluruh raksasa untuk memburu para pengacau tersebut. Banyak raksasa langsung bergerak karena mereka merupakan orang-orang yang tidak terima jika ada pihak yang mengacau di Elbaf, walau mereka sendiri belum tahu siapa pihak itu. Pergerakan besar dari banyak raksasa mengacaukan kelompok Luffy, sehingga Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp terpisah lagi satu sama lain. Seperti yang pernah admin bahas, pohon Yggdrasil di Elbaf memiliki 9 wilayah besar yang berbeda-beda, dan nama-nama dari wilayah itu sama dengan nama-nama alam dari Yggdrasil dalam mitologi. Semua kru bajak laut topi jerami yang terpisah-pisah itu tersesat di wilayah yang berbeda di alam Yggdrasil. Untuk Luffy, dia mencapai wilayah yang bernama Asgard. Dalam mitologi, Asgard dikenal sebagai tempat tinggal para dewa. Sedangkan di Elbaf ini, Asgard adalah wilayah tempat tinggal para bangsawan petarung, termasuk sang raja dan juga para pangeran Elbaf. Luffy mencapai wilayah tersebut sehingga dia menjadi orang pertama yang bertemu dengan orang-orang penting di negeri raksasa itu. Di sana, Luffy juga menemukan Chopper, karena Chopper ditangkap oleh salah satu bangsawan raksasa jahat untuk dijadikan hewan peliharaan. Hal itu dilakukan oleh bangsawan tersebut karena Chopper memang memiliki bentuk fisik yang unik. Luffy tentu akan menolong Chopper dari tempat tersebut. Di wilayah Asgard ini, Luffy akan terlibat beberapa pertarungan yang sangat seru melawan para bangsawan raksasa terkuat yang ada di tempat tersebut, sampai pada akhirnya sang raja pun bertemu dengan Luffy dan menyadari bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika pada masa ini. Vibes pertarungan di Asgard ini hampir mirip dengan pertarungan di Colosseum Dressrosa. Hanya saja perbedaannya adalah di Asgard ini, Luffy harus melawan para raksasa petarung yang ada di sana, dan area pertarungannya adalah Valhalla. Untuk Zoro, dia mencapai wilayah Muspelheim. Dalam mitologi, Muspelheim dikenal sebagai tempat tinggal para raksasa api, sedangkan di Elbaf, tempat itu merupakan tempat tinggal ras langka dari kalangan raksasa yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi api. Di sana, ada banyak juga monster-monster yang berkaitan dengan api. Zoro memang cocok untuk berpetualang di tempat itu karena Zoro sekarang memiliki julukan King of Hell atau Raja Neraka. Tentu Muspelheim yang seperti neraka ini menjadi tempat berpetualang sekaligus latihan yang bagus untuk Zoro. Zoro juga bisa mengatasi para raksasa api di tempat itu dengan baik, sebab di Wano Kuni, Zoro telah menguasai teknik untuk membelah api, dan dia juga sudah berpengalaman menghadapi musuh pengguna api yang sangat kuat, yaitu King saat perang Onigashima.
Jadi, petualangannya di alam Muspelheim ini akan membuat Zoro menjadi semakin kuat. Untuk Sanji, dia mencapai wilayah Alfheim. Dalam mitologi, Alfheim dikenal sebagai tempat tinggal para Lake Elf. Di Elbaf, wilayah itu juga merupakan tempat tinggal ras Elf, ras baru pada cerita yang diperkenalkan dalam arc ini. Seperti yang kita tahu, Elf digambarkan sebagai makhluk yang indah, anggun, dan memiliki telinga runcing. Para wanita dari ras Elf juga sangat cantik, sehingga Sanji terlihat sangat senang ketika bertemu dengan mereka di sana. Namun, di wilayah itu, ada pula para pria dari ras Elf yang tidak senang dengan kemunculan Sanji, maka pertarungan pun tidak terhindarkan. Para elf di sana bisa terbang, dan Sanji pun bisa terbang menggunakan skywalk. Jadi pertarungan antara Sanji melawan ras elf di sana akan sangat menarik. Untuk Nami, dia mencapai wilayah Vanir. Dalam mitologi, Vanir dikenal sebagai tempat tinggal para dewa yang berkaitan dengan alam. Sedangkan di Elbaf, itu merupakan wilayah tempat para bangsawan yang mengurus soal alam. Tempat itu memang cocok dengan Nami, karena kekuatan Nami berkaitan dengan alam, sebab Klimatak dan Zeus sebagai senjata Nami berhubungan dengan cuaca. Nami akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berharga, dan itu bisa membuat Nami semakin memahami bagaimana cara yang efektif untuk menggunakan Zeus, dan tentu kemampuan Nami setelah ini juga semakin kuat. Untuk Usopp, dia mencapai wilayah Jotunheim. Dalam mitologi, tempat itu dikenal sebagai alam para raksasa. Nah, di Elbaf, Jotunheim merupakan wilayah tempat tinggal para raksasa biasa dari kalangan yang bukan dari bangsawan. Berbeda dengan Asgard yang tadi didatangi oleh Luffy. Usopp sangat cocok untuk berpetualang di tempat itu, karena sejak lama dia sangat ingin pergi ke negeri para raksasa. Disinilah Usopp akan mendapatkan peningkatan kekuatan dan juga mendapatkan senjata baru yang lebih kuat. Untuk Robin, dia mencapai wilayah Midgard, tempat tinggal dari para manusia biasa. Elbaf tidak hanya berisi para raksasa saja, melainkan banyak pula manusia yang tinggal di tempat itu. Walaupun manusia-manusia tersebut memang bukan orang asli dari Pulau Elbaf. Mereka adalah pendatang sejak ratusan tahun yang lalu, dan kini keturunan-keturunan mereka masih hidup menetap di wilayah Midgard. Perpustakaan Jaguar di Saul juga bertempat di Midgard. Walau Saul adalah raksasa, tapi dia memilih untuk tinggal di wilayah manusia saja, karena di perpustakaan ini, Sal menyambut orang-orang tertentu dari seluruh dunia yang tertarik untuk mempelajari kebenaran sejarah. Seperti dulu juga Vegapunk sempat mendatangi perpustakaan Sal. Di tempat ini pun, reuni Robin dan Sal akhirnya terjadi. Reuni ini semakin mengharukan karena hanya antara dua orang itu saja. Selain itu, Robin pasti akan bertanya banyak hal mengenai semua literatur dari Ohara itu, dan mereka juga berdiskusi soal sejarah dunia dan soal siaran Vegapunk beberapa waktu yang lalu. Di sini, kita akan mendapatkan banyak informasi penting yang dijelaskan oleh Sal. Untuk Franky, dia mencapai wilayah Svartalfheim. Dalam mitologi, tempat ini dikenal sebagai dunia para tukang dan pandai besi, sehingga pada cerita di Elbaf ini pun kurang lebih adalah tempat yang sama. Wilayah ini adalah tempat para pekerja untuk menciptakan banyak hal di Elbaf, termasuk senjata, kapal, dan barang-barang lain. Jadi, wilayah ini memang sangat cocok sebagai tempat petualangan Franky, karena dia adalah tukang kapal di kapal Tosansani. Di sana, Franky bisa mendapatkan ilmu baru yang nanti dapat diterapkan untuk semakin memperkuat kapal Tosansani. Selain untuk memperkuat Tosansani, tentu ilmu yang dia dapat di Svartalfheim juga dapat diaplikasikan ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga persenjataan Franky menjadi semakin kuat. Untuk Brook, dia mencapai wilayah Helheim. Dalam mitologi, Helheim dikenal sebagai alam para roh yang mati dengan cara tidak terhormat, sedangkan di Elbaf, Helheim merupakan wilayah penjara yang mengerikan. Di sana, Brook melihat ada Killer dan Kid yang sedang dikurung. Jadi ternyata mereka tidak tenggelam, karena setelah Shanks pergi dari wilayah Elbaf, ada raksasa tertentu yang menemukan mereka di laut dan membawa mereka ke penjara. Brook pun menggunakan kekuatan rohnya untuk mencari kunci dari para tahanan dan akan membebaskan kedua orang itu. Brook melakukan hal ini karena dia menghargai kerjasama antara bajak laut Kid dengan bajak laut topi jerami pada perang Wano tempo hari. Bagaimanapun juga, Kid sangat berkontribusi dalam perang di Onigashima itu, sehingga Brook pun peduli kepadanya. Kid dan Killer pasti kaget ketika melihat ada salah satu kru bajak laut topi jerami yang ada di sana. Apalagi wujud Brook itu sedang dalam mode arwah. Kid pun menyadari bahwa itu berarti Luffy dan yang lain juga sama-sama sedang berada di Pulau Elba. Terakhir, ada Jinbei yang pergi ke wilayah Niflheim. Dalam mitologi, Niflheim dikenal sebagai dunia es yang salju, tempat tinggal para makhluk mitologi yang menakutkan.
Nah, di Elbaf ini, Niflheim menjadi lingkungan hidup bagi para monster mitologi, sehingga petualangan di sana berjalan dengan ekstrim. Makhluk mitologi yang hidup di Elbaf memiliki kekuatan besar, sehingga tantangan Jinbe di sana akan sangat berat. Di sana juga ada danau besar yang sangat dingin, namun Jinbe yang sudah terbiasa dengan berbagai cuaca bisa berenang tanpa merasa kedinginan. Jinbe berkata bahwa cuaca ekstrim seperti ini bukan hal baru baginya. Jadi, mereka semua harus berpetualang di wilayah masing-masing sebelum akhirnya mereka berkumpul kembali. Alasan mengapa bajak laut topi jerami terpisah-pisah dan mencapai wilayah-wilayah yang berbeda itu karena Elbaf adalah negeri yang sangat besar, sehingga sangat disayangkan bila tidak semua wilayah di sana dieksplorasi secara menyeluruh. Jika semua wilayah Elbaf itu dieksplorasi secara bersama-sama, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga cara Oda untuk menghemat waktu adalah dengan memisahkan mereka ke wilayah yang berbeda-beda. Jadi mereka melakukan petualangan masing-masing pada waktu yang bersamaan. Puncak dari arc Elbaf ini adalah perang besar yang disebut sebagai Ragnarok. Nah, pada perang Ragnarok itulah para kru bajak laut topi jerami yang terpisah-pisah itu mulai berkumpul kembali dan terlibat perang bersama-sama. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.